Saudara, hanya orang-orang yang melakukan perintah Yesus yang akan disertai sampai pada akhir zaman. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak melakukan perintah Tuhan, maka maaf saudara, ya mungkin gak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, karena kita gak taat. Dikatakan di sana, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk pergi menjadi saksi, ya. Karena itu setiap kita yang mau menjadi saksi Kristus, maka wajib kita ini memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak pernah ketemu dia, apa yang kita mau saksikan? Goal dari kekristenan adalah waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita menjadi saksi bagaimana hidup kita ini dirubah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ada seorang jemaat yang kirim kesaksian kepada saya, sangat memberkati. Dia bilang gini, Bu Debbie, shalom. Saya mau bersaksi, Bu. Saya ini dari kecil Kristen, Bu, Kristen. Tapi saya baru mengetahui dan mengenal kebenaran bagaimana menjadi Kristen yang benar. Itu saya baru tahu ketika saya menemukan khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Lalu saya ikuti mesbah doa, mesbah syukur setiap pagi. Tadinya saya ini, Bu, ya saya pokoknya Kristen, tapi saya hidup dalam dosa, saya kepahitan, saya benci sama orang. Lalu akhirnya karena saya hidup dalam dosa, ya keuangan saya juga, ya pasti saya tidak ada penyertaan Tuhan. Jadi berkekurangan, setiap kali berkekurangan dia pinjam uang. Pinjam sama temen, pinjam sama saudara, pinjam sama mertua, pinjam sama orang. Lalu makin terjebak, hidupnya menjadi rumit. Satu kali saya temukan khotbah Ibu, dia bilang, saya dengerin. Ada satu kerinduan di hati saya untuk saya ini bertobat dan sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan. Saya akui semua dosa saya bereskan hidup saya, Bu. Dan yang menjadi satu pergumulan saya ini terjebak utang. Waktu itu saya harus menyediakan uang dalam waktu beberapa hari, di pertengahan bulan itu sekian. Saya sempat terpikir untuk ambil handphone, lalu mulai mencari orang yang bisa saya pinjemin uang. Saya pinjem. Tapi saya ingat, ya Ibu Debbie selalu berkata, kalau ada masalah jangan cari manusia. Nggak usah telepon pendeta minta didoakan. Nggak usah telepon siapapun untuk pinjam uang. Sekali-sekali coba kamu itu andalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Lalu dia bilang, saya sudah terpancing mau pinjam uang, ya Bapak Ibu kalau lagi butuh uang, yang dicari siapa? Mertua kah? Anak kah? Ya, temen kah? Sahabat kah? Atau penggadean kah? Lalu dia bilang begini, saat itu saya ingat apa yang Ibu bilang, cari Tuhan, masuk kamar tutup pintu. Saya lakukan itu, Bu. Saya akhirnya gak jadi pinjem, saya taruh handphone saya, gak mau, saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa seringkali kita nggak pernah melihat mujizat? Karena kita ini sering tidak mengandalkan Tuhan. Lalu dia bilang dia duduk di kamar, dia nangis. Dia bilang cuma nangis, Tuhan. Aku butuh kekuatan Tuhan hari ini. Saya nggak tahu saya harus siapkan uang sekian. Ya, dan saya tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Tapi aku mau mencari Engkau dan mau minta tolong Tuhan. Tolong terlibat dalam hidupku. Saya ini mau bertobat. Dan memang dia sudah memulai pertobatan. Alkitab berkata Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Tiba-tiba saudara dia bilang, waktu selesai saya berdoa itu, Bu, belum ada jawaban. Tapi hati saya damai. Karena sudah mencurahkan isi hati saya sama Tuhan, saya sudah nangis, sudah plong.
Makanya kenapa saya selalu bilang, Bapak Ibu nggak usah minta doa, nggak usah cari pendeta, tapi cari Tuhan. Karena waktu kau ketemu Tuhan, mungkin masalahmu belum selesai, tapi perasaanmu sudah belum. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Akhirnya dia bilang saya mendapat sukacita dan kekuatan, dan ya itulah ya saya bersyukur. Nah jam 3 sore dia bilang, dia doa tuh pagi. Jam 3 sore tiba-tiba temennya ngabarin, bilang sama dia, kamu udah keluar dari tempat kantor yang itu kan berapa tahun ya, 8 tahun. Kamu udah urus belum asuransi ketenaga kerjaanmu di sana? Terus dia bilang, alah saya nggak kepikiran lah, sudah 8 tahun juga mana bisa. Coba lo urus, saya kemarin keluar uang saya. Padahal saya juga kan udah nggak di situ. Coba aja, coba kamu hubungi ke sini, kamu coba. Lalu dia coba telepon saudara. Ya ternyata dibilang begini, kalau mau diurus bisa, tapi minta dulu slip gajimu 8 tahun yang lalu. Jadi dia sudah langsung ciut, di persyaratannya minta slip gaji 8 tahun lalu, bagaimana mungkin diketemukan, udah 8 tahun mungkin juga datanya udah hilang. Dia sudah mulai hatinya tawar, lalu temannya itu telepon lagi. Gini aja, kamu langsung urusan ke bank yang dulu mentransfer gaji kita dan potong untuk asuransi ketenaga kerjaan itu. Mereka punya datanya kok. Dia iseng telepon. Oh iya Bu, ada Bu, ya coba nanti segera ya kami urus, kalau sudah selesai kami kabari. Berapa hari kemudian dia dikabari saudara, permintaannya itu disetujui, dan dia kaget waktu dikasih tahu dia turunnya asuransinya berapa, 2 kali lipat dari apa yang dia butuhkan. Kok enggak wow ya? Loh, Bapak Ibu ya ini kelihatannya sepele loh, tapi pertolongan Tuhan, kita kan nggak pernah tahu kan, tiba-tiba dia bilang, saya tahu Bu itu Tuhan ya, setelah saya berdoa. Mungkin kalau dia pinjam uang lagi, ya Tuhan nggak gerakan orang itu, kasih tahu ke dia. Bukankah semua Tuhan yang menggerakkan? Cuma digerakkan temannya yang baru dapat bisa telepon dia dan kasih tahu bahwa dia baru dapat uang, dia urus asuransi ketenaga kerjaan. Dan ternyata Tuhan menjawab kebutuhan dia, bahkan bukan hanya untuk yang dia butuhkan, ada lebihnya. Saudara, kita seringkali tidak mengerti jalan Tuhan. Lalu dia bilang begini, Ibu, saya baru tahu ya, dan saya baru mengerti, baru melihat mujizat. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan mujizat loh buat kita, untuk kita alami dan bisa kita saksikan kepada orang. Tapi seringkali karena dengan pikiran kita, dengan triknya kita, dengan kepintarannya kita ini seringkali nggak mau melibatkan Tuhan. Ya, saudara, jangan pernah engkau mencoba menyelesaikan persoalan di hidupmu dengan kekuatanmu. Karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Ya, stres, tertekan, bisa kena stroke. Kalau kita mencoba dengan otak kita yang terbatas untuk mencari jalan keluar. Tapi waktu kita libatkan Tuhan, banyak hal-hal yang supranatural yang bisa terjadi di hidup kita. Ayo ikut Tuhan tuh sungguh-sungguh, harapkan Tuhan. Jangan apa dikit minta tolong, apa dikit pinjam, apa dikit utang, apa dikit. Makin terjepit, makin terkutuk, itu Alkitab bilang. Karena itu firman Tuhan yang bilang. Lalu dia bilang, saya menyaksikan Bu pertolongan Tuhan. Dan sekarang Bu, saya bisa bersaksi. Saya cerita ke orang apa yang saya alami. Tuhan itu ajaib. Kalau kita ini tidak pernah mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ya, kita kayak orang yang nggak pernah lihat apa-apa, ya itu yang saya bilang, kayak orang buta nyanyi. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, katanya, merah kuning hijau, katanya, di langit yang biru, katanya, semua katanya, karena dia sendiri tidak melihat.
Jangan menjadi orang Kristen yang buta. Saya nih kalau mau bersaksi tentang Tuhan saudara, terlalu ajaib, begitu banyak kata Daud. Perkara yang aku akan saksikan tentang kemasyuranmu, tentang kedahsyatanmu. Dan itu tidak terhitung jumlahnya. Ya, mari alami Tuhan. Makanya Yesus berkata, pergi saudara, jadikan semua bangsa muridku itu. Ini bukan artinya kita, saudara nggak perlu menghafal ayat dan saudara nggak perlu bilang, di dalam Yohanes pasal yang begini, ayat yang begini berkata. Nggak usah. Bersaksi itu apa? Engkau ceritakan yang kau alami bersama Tuhan. Cuma itu aja saudara cerita bagaimana pertolongan Tuhan, saudara cerita bagaimana saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Dan itu akan menjadi satu kesaksian yang sangat powerful untuk memenangkan orang-orang percaya kepada Yesus. Saya beberapa waktu yang lalu saudara pergi seminar hamba Tuhan di Luwuk, Kepulauan Banggai, Luwuk Banggai. Sampai di sana ada satu pendeta yang bilang sama saya, Bu, jemaat saya tuh pendengar jemaatnya ibu di mesbah doa. Dia tuh tadinya bukan orang Kristen, Bu. Dia agama lain. Tapi dia terima Tuhan Yesus lewat khotbah-khotbah ibu. Jadi saya tanya, dia sekarang di mana? Suruh datang dong, saya mau dengar kesaksiannya. Saya tuh suka dengar kesaksian saudara. Kenapa? Karena itu menambah iman kita. Dan Alkitab berkata, perkataan kesaksian kita itu mengalahkan iblis loh. Ya, kalahkan iblis dengan perkataan kesaksian kita. Itu sangat meneguhkan. Lalu bapak itu bilang, tapi dia lagi ada di Morowali, Bu. Kalau mau ke sini 5 jam perjalanan. Ya tanya aja dia mau nggak ketemu saya. Lalu ditelepon ternyata dia mau banget. Saya mau ketemu Ibu Debbie katanya. Terus dia datang naik mobil saudara. 5 jam. Karena kami seminar 3 hari di sana. Waktu ketemu saya dia mulai cerita, Bu, saya ini tadinya menikah dan hidup saya penuh masalah. Suami saya tadinya Kristen. Demi ikut perempuan ini saudara. Ya berarti dia juga belum ketemu Tuhan Yesus itu suaminya ya. Karena kalau sudah ketemu dia tidak mungkin buang Tuhan Yesus ya. Berarti karena belum ketemu itu makanya cuma agamanya Kristen tok itu. Lalu Bu, kami memulai usaha. Lumayan usahanya saudara, dia punya beberapa alat berat, transportasi lah. Tiba-tiba ya mulai datang masalah, lalu mulai terlilit hutang. Ya pinjam modal habis, tidak berhasil. Lalu istrinya ini sakit, ibu ini sakit. Sakit itu ganti-ganti saudara. Periksa di dokter, dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Tapi dia rasa mau mati. Jadi sakit di perut, sakit di sini, sakit di situ, sakit di sini. Sampai terakhir sakitnya itu aneh saudara. Ini dagingnya ini terkelupas jatuh. Dagingnya itu sepotong-sepotong mulai jatuh. Dia bilang, Ibu tahu badan saya ini udah warna ungu Bu. Biru keungu-unguan. Saya periksa ke dokter, dokter juga tidak tahu itu sakit apa. Jadi saya yang cuma di rumah aja Bu. Di dalam tertekannya seperti itu, dia tidak tahu mau berharap ke siapa. Ya tanpa pengharapan cuma tunggu dia tinggal mati. Satu saat saudara dia bilang, saya ketemu Bu sama ada engkoh-engkoh. Di pasar apa di mana gitu. Engkau itu sekitar umur 70 tahunan. Ketemu ngobrol-ngobrol itu engkau tanya begini, Ibu mau sembuh enggak? Mau. Ibu mau percaya sama Tuhan Yesus? Dia bilang ya yang penting saya sembuh. Saya bisa sembuh enggak? Ya udah Bu gini ya. Ini waktu saya enggak lama soalnya kata engkohnya itu. Ibu ada handphone enggak? Ada. Mana handphone Ibu? Dia bukain YouTube saudara. Ya, dia cariin channel saya. Jadi yang belum subscribe tolong subscribe ya. Bercanda saudara. Jadi dia cariin channel saya. Dia bilang sama ibu itu gini. Kan ibu itu tanya, saya memulai dari mana ini untuk percaya Yesus? Ini aja Bu, nanti ibu pulang. Ibu dengerin nih khotbah-khotbah ini ya. Khotbah apa aja ibu klik aja. Pokoknya ibu denger semuanya. Nanti ibu akan tahu. Dan akan mengenal siapa Tuhan Yesus.
Dia bilang dia pulang, dia kliklah khotbah saya. Ibu, saya dijamah Tuhan, saya nangis waktu itu setelah dengar khotbah Ibu. Saya bercucuran air mata, Bu. Semakin hari saya semakin mendengar, saya mengerti tentang hidup ini. Saya ini banyak dosa, saya ini banyak begini, Bu. Akhirnya dia putuskan untuk bertobat. Lalu dia serahkan dirinya untuk dibaptis. Dia bahkan udah gak mikirin sakitnya, saudara. Saking jiwanya menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Makanya Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menemukan satu buah sebidang tanah. Lalu dia tahu di dalam itu ada harta yang terpendam yang sangat berharga. Dia pergi, dia jual rumahnya, mobilnya, dia jual semua yang dia punya untuk beli ladang itu. Orang semua bingung berkata, lu kok goblok banget, kenapa lu jual semuanya cuma untuk beli tanah itu? Orang gak tahu di dalam tanah itu ternyata ada sesuatu yang sangat berharga. Hal kerajaan sorga. Itu yang dia alami. Dia udah gak berpikir tentang sakitnya. Pokoknya dia menemukan sesuatu yang bagi jiwanya itu menjadi penghiburan dan kekuatan. Dia putuskan untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Malah suaminya kagak loh. Ya, mengerikan ya saudara ya. Tapi ibu ini berarti dipilih Tuhan. Dia datang ke gereja, dia menyerahkan dirinya dibaptis. Puji Tuhan, setelah dia bertobat, dia sembuh dari sakitnya. Benar-benar pulih saudara. Dia bilang, ibu saya tidak bisa tahan untuk menceritakan, menyaksikan apa yang saya alami. Dia tiap ketemu orang, mau di pasar, mau di toko, mau di jalan, mau di mana, dia ceritakan tentang apa yang dialami bersama Tuhan Yesus. Bahkan saudara, banyak orang sakit dari desa-desa lain mendengar kesaksiannya, mereka datang minta didoakan. Untuk dia doakan dan mereka sembuh. Dia bilang sama saya, Bu, maaf, bahkan banyak Bu di antara mereka yang sudah bertobat, menerima Yesus dan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Saya bilang, wow, ibu ini kesaksian yang sangat luar biasa. Ya Bu, saya sampai hari ini menggebu-gebu, saya cerita tentang Tuhan. Saya bilang, tapi yang luar biasa sih di balik semua ini, yang pertama Tuhan Bu, yang kedua bukan saya, engkau itu loh yang 70 tahun itu. Dan saudara bisa loh jadi engkau itu yang dapat membawa orang kepada Kristus. Karena di luar sana begitu banyak orang yang sedang kehilangan pengharapan. Di luar sana begitu banyak orang yang sedang tidak tahu mau kemana. Bahkan banyak yang memutuskan untuk bunuh diri hari-hari ini. Coba seandainya engkau pertemukan mereka dengan satu pribadi. Makanya saya bilang, engkau itu cerita. Saya nggak bisa cerita tentang Yesus, tapi saya mengerti tentang Yesus dari ini. Nanti kamu dengerin aja ya. Sekarang saudara nggak perlu, saudara tinggal bisa share khotbah yang saudara rasa memberkati ke orang. Ya, khotbah di gereja ini banyak pendeta-pendeta yang memberkati. Saudara bisa share ke temanmu, ke saudaramu yang sedang dalam pergumulan berat. Dan dikatakan di sana Yesus bilang, aku memberikan engkau kuasa. Pertanyaannya sekarang kita mau atau tidak? Untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, tapi banyak yang bilang saya nggak bisa, bukan asjuk, saya juga nggak tahu mau cerita apa. Orang saya juga belum pernah mengalami Tuhan. Nah ini beda kasus lagi. Karena banyak orang Kristen yang duduk di gereja, tapi sesungguhnya mereka belum mengalami Tuhan. Ayo saudara, kenapa saya selalu berkata kepada jemaat, kalau engkau ada masalah, masuk ke kamarmu, tutup pintu, cari Tuhan. Karena waktu engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu awal dari pemulihan atas hidupmu, kesembuhan atas hidupmu, dan itu awal benih engkau menjadi saksi yang hidup bagi Kristus. Amin. Saya selalu bilang sama jemaat, ibu saya mau konseling, tidak usah konseling. Kau pulang saja, kau berdoa, baca Alkitab. Karena semua masalah hidupmu itu ada di Alkitab. Percuma kau konseling sama beberapa orang pendeta, kalau kau tidak cari Tuhan, kau tidak mengalami pemulihan. Orang banyak ngomong saya ini pendeta galak, pendeta gila, tidak mau doakan orang.
Ya terserah, tapi saya mau ngajarin saudara sesuatu yang benar. Karena waktu kau berjumpa dengan Tuhan, saya yakin waktu kau masuk kamar, kau tutup pintu, Yesus berkata, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, sebab Allah akan menjawab doa dari tempat yang tersembunyi. Di kamar, itu tempat terbaik untuk kau mencari Tuhan. Orang tanya ibu kalau ke Israel, di mana yang ibu berdoa merinding-merinding? Saya bilang gak ada tempat yang bikin kita merinding waktu berdoa itu di dalam kamar. Waktu kau masuk, kau tutup pintu, cuma engkau sendiri di situ dengan Tuhan. Dan engkau berlutut dan curahkan semua isi hatimu pada Tuhan. Menangislah di situ. Berserulah kepada Tuhan yang hidup. Karena Alkitab berkata, Tuhan bilang, aku akan memberikan diriku ditemui kepada orang-orang yang mencari aku. Carilah Tuhan selama ia masih berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Saya cuma mau sampaikan hari ini, mari kita semua menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Ini adalah pesan penting yang Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika dia bangkit dari kematian. Dan kalau ini penting, itu juga buat kita semua. Kenapa saudara? Suatu saat nanti ketika kita mati, di sorga nanti, kita dapat mahkota atau tidak, yang Tuhan tanya bukan jumlah depositmu. Tuhan gak tanya jumlah mobilmu dan rumahmu. Yang dia tanya, berapa jiwa yang kau bawa mengenal aku selama engkau hidup. Itu yang akan Tuhan tanya. Saya berdoa kita semua dipakai Tuhan jadi saksi Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang para imam musik maju. Kita naikkan pujian hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami semua mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami semua mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari saudara mulai katakan sama Tuhan hari ini, bahwa kami dalam pengalaman pribadi bersama Engkau Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan dapat menceritakan, dapat menjadi saksi Tuhan yang mengalami, yang melihat, mendengar bagaimana kedahsyatan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, waktu kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada.
Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, Lord. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup.
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami.
Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, Bapak, Ibu, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini minta kasih Tuhan untuk penuhi rumah tangga kita. Minta anugerah Tuhan untuk memampukan kita boleh kembali saling mengasihi. Agar firman Tuhan tergenapi dalam rumah tangga kita. Sebab peran suami dan istri itu akan sangat besar terhadap anak cucu kita. Berkat atau kutuk itu ada di tangan kita suami istri terhadap keluarga kita. Mari biar kita berdoa hari ini. Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk boleh hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, patahkan setiap kutuk yang ada dalam rumah tangga. Perkataan-perkataan yang kasar, yang pernah keluar dari mulut kami Tuhan terhadap pasangan kami, ampuni kami Tuhan. Kami cabut semua perkataan itu terhadap anak-anak kami. Kami cabut Tuhan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan turun atas rumah tangga kami. Biar belas kasihan Tuhan tercurah. Sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus materaikan firman ini di dalam hati dan hidup setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, rasanya Tuhan tantangan yang ada di depanku itu berat. Rasanya aku tidak dihargai. Bahkan mungkin ada Haman-Haman yang sedang menusuk engkau dari belakang. Yang sedang mencoba untuk menutup pintu. Membunuh pekerjaanmu. Membunuh karaktermu. Bahkan menekan hidupmu. Datang pada Tuhan saudara. Jangan pernah andalkan manusia. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berkata, kami butuh perkenan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau di hidup kami. Tuhan pegang tangan orang-orang yang mau berkata, aku mau mengejar perkenanan Tuhan. Sebab kita harus memilih perkenanan Tuhan atau mati kebinasaan.
Biar hari ini Engkau memilih untuk mencari perkenanan Tuhan dalam hidup. Datang pada Tuhan saudara. Sekali lagi katakan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan.